Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel inklusif. Pagi ini saya ingin berbagi pengalaman tentang pendidikan inklusif itu bagaimana, kenapa menjadi filosofi pendidikan di Indonesia. Pada tahun awal 2000-an, akhir dari 1999, Indonesia sudah mendeklarasikan diri sebagai negara yang inklusif. Ini sesuai dengan semboyan negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Diikuti oleh beberapa provinsi, diantaranya tahun 2013 Provinsi Jawa Barat juga mendeklarasikan diri sebagai provinsi yang inklusif, terutama dalam bidang pendidikan. Waktu itu zamannya Gubernur Ahmad Heriawan. Sekarang juga banyak kabupaten kota yang sudah mengikutinya. Di antaranya Kabupaten Bogor juga sudah mendeklarasikan diri sebagai kabupaten inklusif, yaitu tahun 2021 kalau nggak salah. Pendidikan inklusif itu apa? Pendidikan inklusif adalah pendidikan yang membuka seluas-luasnya pintu gerbang sekolah bagi siapapun, bagi yang warna kulit apapun, bagi yang suku apapun, bagi yang beragama apapun. Di antaranya juga bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Jadi pintu gerbang sekolah akan membuka seluas-luasnya bagi mereka. Bapak KDM beberapa kali saya mendengar bahwa beliau pernah mengucapkan kata-kata inklusif. Misalnya, pembangunan itu harus inklusif. Itu juga pernah saya dengar. Terus waktu miladnya atau haul Abah Anom di Tasik juga beberapa kali beliau mengatakan kata-kata inklusif ini. Di antaranya, agama itu harus inklusif, pembangunan itu harus inklusif. Nah, dalam pemahaman pendidikan, saya berharap pendidikan itu juga dibangun secara inklusif. Karena kalau eksklusif itu membutuhkan daya dan biaya yang lebih besar lagi dibandingkan dengan inklusif. Contohnya seperti ini. Sebuah sekolah kalau dibangun dengan filosofi inklusif, maka semua orang bisa masuk ke situ gitu. Di antaranya yang aksesnya agak terhambat dan rawan terpinggirkan adalah anak-anak berkebutuhan khusus. Anak-anak berkebutuhan khusus bila sekolah di sekolah yang eksklusif, di antaranya adalah di SLB, itu biasanya jarak dari rumahnya terlalu jauh. Tapi bila sekolahnya sekolah inklusif, jadi dimanapun dia bisa masuk, di SMA, di SD, di SMP, dia bisa masuk, maka dia akan menjangkaunya dengan lebih cepat. Ada kerawanan bila sekolahnya di SLB, apalagi SLB-nya jaraknya agak jauh. Karena mereka biasanya anak-anak berkebutuhan khusus rentan pada penyakit. Bila terlalu jauh, moodnya akan hilang, mood belajarnya agak marah-marah dan lain-lain, atau tantrum malah. Nah, saya menyarankan kepada Kang Deddy Mulyadi, karena tahun 2026 katanya akan mendirikan 50-an sekolah dengan anggaran yang cukup besar, maka sekolah itu seyogyanya dibangun secara inklusif. Karena
Dari kata-kata beliau, pembangunan itu harus inklusif. Ya. Sekarang bank-bank juga sudah inklusif, sudah ada tanda-tanda bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Bis juga seperti itu, jalan-jalan juga seperti itu. Kenapa sekolah tidak? Inklusif dalam pemahaman kami sebagai seorang pendidik adalah gerbang sekolah yang bisa dimasuki oleh siapapun, gitu ya. Artinya dia bisa nanti dulu Bapak lagi ngomong dulu, Pak, ya. Bisa dilayani, dimasuki oleh siapapun. Seperti tukang bakso, bakso itu bisa dimasuki siapapun. Yang suka saus, yang tidak suka saus, yang suka kecap, yang tidak suka kecap bisa masuk. Nanti pelayanannya akan berbeda. Yang tidak suka saus ya jangan dikasih saus gitu. Nah, termasuk sekolah juga. Sekolah itu aksesnya harus terbuka bagi siapapun. Nanti pelayanannya harus berbeda. Di antara yang harus diperhatikan dari sebuah sekolah yang inklusif itu adalah satu, sarana prasarana harus inklusif. Termasuk orang yang memakai kursi roda nanti harus bisa masuk. Terus aksesnya, sarana prasarananya juga tidak membahayakan bagi anak-anak berkebutuhan khusus atau anak-anak yang rentan lainnya. Misalnya ada penyakit kronis dan lain-lain. Nah, yang kedua yang harus diperhatikan adalah kurikulum. Nah, kurikulum itu harus inklusif. Artinya kurikulum ini harus bisa diakses oleh siapapun. Anak yang pintar harus bisa dilayani. Anak yang setara atau rata-rata juga harus bisa dilayani. Anak-anak yang di bawah rata-rata juga harus bisa dilayani. Apa aksesnya? Kalau itu bisa dilayani, berarti gurunya harus juga aksesibel. Gurunya harus punya pengetahuan tentang berbagai hal, dari anak yang pinter, anak yang biasa-biasa saja, dan anak yang berkebutuhan khusus. Itu maksud dari inklusif yang saya pahami. Mudah-mudahan ini jadi bahan pertimbangan bagi pemangku kebijakan agar sekolah nanti aksesibel bagi semua. Karena tidak mungkin bila mengadakan sekolah secara eksklusif. Sebaran dari anak-anak berkebutuhan khusus itu sangat tersebar ya. Dan untuk pembangunan sebuah SLB memerlukan biaya yang besar. Nah, bila inklusif mungkin akan lebih mendekatkan sekolah itu kepada anak, gitu ya. Jadi saya berharap sekolah itu lebih inklusif, lebih bisa diakses semua sekolah ya, dari SD, SMP, SMA. Itu harus bisa diakses oleh semua anak atau peserta didik, sehingga peserta didik bisa bersekolah di tempat terdekatnya. Jadi nggak usah jauh-jauh gitu. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah untuk pembangunan sebuah sekolah. Oke.